Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan subscribe berarti kalian support channel ini. Terima kasih, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Rahayu Rosadi, NPM 1721910009 dari kelas 3A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan apa itu masas general. Masas general sering juga disebut dengan masas secara keseluruhan atau masas secara umum. Nah, sebelum saya mempraktikannya, saya akan menjelaskan tata laksana masas. Jadi, mengapa kita harus mengetahui tata laksana masas ini adalah antara lain karena banyak orang-orang yang melaksanakan masas tanpa tahu langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melaksanakan masas dan hal apa saja yang harus diperhatikan serta hal apa saja yang harus disiapkan ketika melaksanakan masas. Jadi, tata laksana ini dilakukan tidak lain adalah demi kelancaran masas dan untuk keamanan serta kenyamanan dan agar memiliki hasil yang baik. Nah, yang pertama, sarana dan prasarana ketika melaksanakan masas adalah terdapat ruangan. Di sini, ruangan harus ruangan yang cukup luas, terdapat ventilasi udara atau sirkulasi udara, serta bersih dan penerangan yang baik. Selanjutnya, terdapat tempat tidur dan guling untuk persendian lutut. Kemudian, kita juga harus menyediakan handuk untuk menutupi bagian yang terbuka dan yang terpenting adalah di sini kita harus menyediakan atau kita harus memiliki pelumas untuk melaksanakan masas. Nah, pelumas di sini adalah bertujuan untuk mengurangi rasa sakit pada saat melakukan masas. Jadi, masas di sini bisa berupa oil, olive oil, minyak zaitun, atau bisa juga dengan baby oil dan sejenisnya. Kemudian, jangan lupa dalam pelaksanaan masas atau sebelum pelaksanaan masas, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Kita harus memperhatikan jari-jari tangan atau telapak tangan, punggung tangan, seluruh bagian tangan untuk melakukan atau sebelum melakukan masas. Tidak hanya sebelum melakukan masas, pencuci tangan juga setelah melakukan masas itu harus dilakukan. Nah, demi menjaga kebersihan. Selanjutnya di sini terdapat maser. Maser juga di sini harus dalam keadaan sehat, tidak boleh sakit dan menjaga kebersihan serta yang paling utama adalah di sini kuku-kuku dan jari-jari maser harus bersih, terawat serta kuku maser harus benar-benar pendek, terjaga. Nah, kemudian maser sendiri harus berpenampilan sopan, rapi dan menarik. Selanjutnya, pasien juga harus dalam keadaan sehat, tidak boleh memiliki riwayat penyakit menular, serta kebersihan pasien juga harus diperhatikan demi kenyamanan antara maser dan pasien itu sendiri. Selanjutnya, di sini masuk ke pada saat melakukan masas. Pada saat melakukan masas, posisi maser berada di sisi kanan maupun sisi kiri pasien. Nah, bisa juga di atas kepala sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien itu sendiri. Kemudian, maser juga harus selalu berkomunikasi serta berinteraksi kepada pasien mengenai kondisi pasien atau kondisi yang dialami pasien pada saat pemijatan atau masasnya. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan pada pasien itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah yang harus diperhatikan adalah dosis pada saat masas atau dosis yang diberikan maser. Nah, di sini sangat penting sekali kita harus menyesuaikan terhadap kebutuhan serta kondisi yang dialami pasien. Nah, itu dia tata laksana masas yang saya ketahui. Selanjutnya saya akan masuk kepada praktiknya, yaitu masas general. Masas general yang saya lakukan di sini akan saya lakukan yaitu yang pertama pada bagian paha, yang selanjutnya betis, kemudian telapak kaki, kemudian masuk ke punggung. Yang pertama kita lakukan di paha. Sebelumnya saya sudah menyiapkan anduk kecil ini, anduk kecil untuk menutupi yang
bagian yang terbuka, kemudian bantal kecil. Nah, bantal kecil di sini kenapa saya menggunakan bantal kecil bukannya guling? Karena jadi penggunaan guling di sini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Nah, selanjutnya saya juga telah menyiapkan oil. Oil di sini saya menggunakan minyak zaitun. Saya langsung tumpahkan aja ke tangan. Nah, sebetulnya jangan langsung ditumpahkan ke pasien, tapi ke tangan dulu, gosok-gosok, baru melaksanakan eflurase. Nah, kita melaksanakan eflurase. Eflurase sendiri adalah teknik yang digunakan untuk merangsang jaringan di bawah kulit. Eflurase juga dilakukan menggunakan kedua tangan menyusuri perpanjangan otot menuju jantung. Jadi semua jenis pemijatan dilakukan ke arah jantung. Nah, trisase di sini adalah kegunaannya adalah untuk menghancurkan sisa-sisa pembakaran. Nah, kita menggunakan teknik kneading. Nah, kneading sendiri yang digunakan adalah menggunakan kedua tangan dengan cara mengangkat secara bersamaan. Kemudian kita menggeser secara perlahan. Setelah petrisase kita masuk ke shaking. Shaking itu dengan cara menggoyang-goyangkan menggunakan telapak tangan. Nah, seperti ini. Nah, dengan cara menggoyang-goyangkan segmen tubuh menggunakan kedua telapak tangan. Nah, jika sudah dirasa cukup, kita masuk ke teknik selanjutnya. Kita akan melakukan vibration atau getaran. Jadi getaran di sini bisa menggunakan satu jari, nah, dua jari, atau 3 jari yang dirapatkan. Nah, seperti ini. Kita melakukan eflurase kembali. Nah, jadi setiap kita akan memulai massage, diharuskan eflurase terlebih dahulu. Hal ini agar merangsang kerja dari otot supaya lebih rileks, serta si otot juga bisa lebih siap memberikan rangsang pada jaringan di bawah kulit. Nah, seperti ini. Eflurase. Nah, jika dirasa cukup, kita masuk ke teknik yang kedua. Kita menggunakan petrisase. Nah, kita akan menggunakan kneading kembali. Nah, sama seperti tadi di paha, kita menggunakan kneading dengan cara meremas, lalu mengangkat dan bergeser perlahan. Nah, setelah pemijatan beberapa saat, kita harus mengetahui kondisi pasien seperti apa mengenai pemijatan yang kita berikan. Nah, contohnya kita harus bertanya kepada pasiennya, bagaimana pemijatannya, apakah sakit? Tidak. Nah, setelah pasien memberikan tanggapan, kita bisa melanjutkan dengan pemijatan seperti sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik selanjutnya, yaitu wringing. Nah, teknik wringing ini adalah teknik yang dilakukan seperti memeras cucian. Nah, jadi kita akan melakukan teknik seperti memeras cucian dengan cara bergantian, namun dalam pengerjaannya masih tetap bersamaan. Nah, hanya yang membedakannya, tangan kanan diputar ke bawah dan tangan kiri diputar ke atas. Nah, seperti ini. Seperti memeras cucian. Kita bisa melemaskannya lagi. Kemudian kita melakukan wringing kembali. Nah, setelah teknik wringing dinyatakan telah selesai, atau sesuai dengan kebutuhan pasien, kita bisa melanjutkan ke teknik selanjutnya, yaitu dengan teknik shaking yang sama seperti tadi di paha. Shaking ini dilakukan dengan cara menggoyang-goyangkan segmen tubuh, kemudian dengan menggunakan kedua telapak tangan. Nah, seperti ini. Untuk memudahkan, kita bisa mengangkat kaki pasien seperti ini. Nah, selanjutnya kita menggoyang-goyangkan. Kita akan memakai teknik hacking. Teknik hacking di sini adalah menggunakan
bagian bawah tangan. Nah, menggunakan bagian bawah tangan dan diaplikasikan secara bergantian. Jadi seperti memotong, gerakan memotong. Nah, selanjutnya kita mulai. Setelah dirasa cukup, kita masuk ke teknik selanjutnya. Kita akan masuk ke teknik clapping, yaitu dengan cara membentukkan tangan seperti tempurung, kemudian menepuk-nepukkan secara bergantian. Nah, caranya seperti ini. Nah, ingat, dalam setiap massage tidak boleh ada penekanan berlebih sampai menyakiti pasien. Nah, jika dirasakan cukup, kita akan lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu teknik beating. Beating itu menggunakan kepalan, nah kepalan tangan dengan cara bergantian. Nah, seperti ini. Kepalan bagian bawah. Nah, kita bisa melemaskannya lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik yang selanjutnya, yaitu pounding. Nah, jika tadi beating seperti ini, pounding seperti ini, mengepal tapi menghadap ke depan dan menggunakan ruas jari-jari tangan. Nah, seperti jari bawah tangan. Nah, di tengah jari-jari tangan kita menggunakan pemijatan di tengah jari-jari tangan, ruas jari-jari tangan. Nah, seperti ini, secara bergantian. Hampir sama seperti beating, namun perbedaannya, nah jika beating menggunakan bagian bawah, tapi pounding menggunakan bagian tengah. Nah, selanjutnya jika dirasakan cukup, nah karena kebutuhan pasien dan kondisi pasiennya, kita akan masuk ke teknik yang selanjutnya, yaitu digiting. Digiting di sini adalah pemijatan yang menggunakan jari-jari tangan. Nah, dan diaplikasikan atau dipraktikkan dengan cara seperti mengetik. Nah, dengan cara bergantian pula. Nah, seperti ini. Nah, dengan cara bergantian dan seperti mengetik. Friction. Nah, friction di sini adalah teknik yang menggunakan ujung ibu jari, nah, untuk menekankan, dan biasanya digunakan untuk memecah jaringan yang menggumpal. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tarik. Nah, kedua ibu jari, bisa juga dengan satu ibu jari. Pada bagian punggung, sama seperti bagian-bagian sebelumnya, kita harus melakukan eflorase terlebih dahulu. Namun perbedaannya, pada eflorase bagian punggung kita melakukan dengan menggunakan kedua telapak tangan, menyusuri ke arah jantung, lalu membuka lebar ke arah lengan. Nah, jadi diakhiri ke arah lengan ke samping. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kita akhiri samping, kemudian kita melakukan eflorase kembali. Nah, jika eflorase dinyatakan sudah cukup, kita akan masuk ke teknik selanjutnya. Kita akan memasuki teknik skin rolling. Skin rolling di sini adalah menggulung kulit, nah, atau melipat kulit dengan cara jari-jari. Nah, dilipat dengan cara menggunakan jari-jari secara bersamaan. Tapi dalam pengerjaannya jari-jarinya secara bergantian. Nah,
Jika dinyatakan cukup, kita akan masuk ke teknik selanjutnya, yaitu walken dengan cara menggosok-gosokkan maju mundur tangan. Nah, seperti ini. Maju mundur kedua telapak tangan secara bergantian.